kita membahas terkait dengan RPS dan bagaimana menilainya. Karena mungkin membutuhkan waktu yang lama, setahun depan, karena kan kita kan berbasis anggaran. Akan membutuhkan waktu tahun depan ketika Bapak Ibu membahas terkait dengan RPS dan bagaimana teknik menilainya. Nah, Bapak Ibu, ini kita masukkan dan saya akan bagikan Excel, di mana Excel ini fresh from the oven, Bapak Ibu. Saya baru buat, nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti akan menjadi inspirasi bagaimana nanti mengukur ketercapaian CPL. Ya, baik. Bapak Ibu, ini kita masuk ke bagian dari penilaian berbasis Permendikbud dan UBE. Baik, Bapak Ibu, ini saya punya contoh. Ada dua soal, ini dibuat oleh pertama dosen Usuluddin, dan kemudian ini dosen Febi. Oke, Bapak Ibu, ini dua soalnya. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, melihat dua soal ini, bisa saja soal ini baik, bisa saja jelek. Pertanyaannya kenapa Bapak Ibu? Ada nggak yang bisa kasih apa namanya itu komentar? Kenapa ini bisa dua soal ini bisa dikategorikan soal yang baik, bisa dikatakan soal yang jelek? Silakan. Ini kita nanya dosen senior kita nih nampaknya. Pak Ridwan, bisa kasih komentar? Oh, baik, baik, baik. Bapak Ibu, kenapa ini soal ini kita bisa kategorikan bisa saja baik, bisa saja jelek? Kenapa Bapak Ibu? Sulit mengukurnya, Prof. Terlalu melebar dia. Hah? Terlalu melebar, sulit mengukurnya. Terlalu melebar. Ya. Itu jelek ya? Ya, jelek. Oke, kalau baik? Kalau baik, Jadi soal ini bisa saja baik, bisa saja jelek nih, Bang Syafiee. ya, kalau baik menurut saya karena bicara tentang masa dulu dengan dikaitkan dengan masa sekarang. Nah, kalau jelek? Ya tadi, cara mengukurnya. Oh ya, kalau baik, kenapa disebut baik? Serta bagaimana maksudnya Dua soal ini bisa baik, bisa jelek. Nah, kenapa bisa baik, bisa kenapa jadi jelek? Baik. Mungkin di strukturnya, Prof. Kalau baik karena sudah masuk ke cocok dengan CPMK menurut saya. Tadi benar tuh. Ukuran baik atau tidaknya soal itu adalah apakah dia berkorelasi dengan CPL atau tidak. Ya, jadi soal ini bisa saja menjadi baik kalau seandainya soal ini berkorelasi langsung dengan CPL. Soal ini akan menjadi jelek jika soal ini tidak berkorelasi dengan CPL. Jadi ketika Bapak Ibu, artinya adalah ketika membuat soal, ditanyakan secara pribadi Bapak Ibu, apakah saya membuat soal ini berkorelasi nggak atau inheren nggak dengan CPL? Nah, jadi ketika Bapak Ibu membuat soal, ketika Bapak Ibu menilai, berarti pertanyaannya adalah apakah soal saya, apakah penilaian saya itu menjawab ketercapaian CPL atau tidak. Itu intinya. Oke. Nah, saya akan potong-potong saja Bapak Ibu. Ini karena waktu yang agak sedikit kurang memungkinkan. Nah, ini definisi evaluasi pembelajaran Bapak Ibu. Nanti ada beda antara yang disebut dengan pengukuran, penilaian, evaluasi, dan tes. Nanti Bapak Ibu baca saja sendiri materinya. Ini insya Allah akan kita bagikan karena ini ada 69 slide Bapak Ibu. Ini lebih kurang sebenarnya 2-3 jam untuk ngajarin ini. Tapi insya Allah akan kita ringkas menjadi lebih kurang 30-45 menit, termasuk nanti contoh Excel-nya. Ya, baik. Nah, ini nanti Bapak Ibu baca saja. Ini Bapak Ibu baca saja nanti materinya. Nah, ini Bapak Ibu yang kita sebut dengan outcome based education itu adalah sekali lagi ini tadi ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya adalah nih, ciri-ciri penilaian berbasis OBE. Kalau ini OBE-nya. Tapi ada juga yang disebut dengan penilaian yang berbasis OBE itu seperti apa? Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ciri-ciri penilaian yang berbasis OBE. Nah, pertama harus ada outcome-nya, CPL-nya. Ini capaiannya mau ngukur apa ini? Ini kita sebut dengan
komponen dalam evaluasi berbasis OBE. Harus ada outcome-nya, harus ada hasil belajarnya. Di mana hasil belajarnya ada 3. Ada kognitif, ada afektif, dan psikomotorik. Di dalam aturan perundang-undangan, ini harus terintegrasi. Artinya Bapak Ibu, sebaiknya setiap proses pembelajaran menghadirkan penilaian pada wilayah pengetahuan, pada wilayah sikap, dan pada wilayah pada wilayah keterampilan. Ini yang kita sebut dengan outcome. Nah, lalu Bapak Ibu, ada indikatornya dan ada kriterianya keberhasilan itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan rubrik atau nanti marking scheme. Ada indikatornya. Nah, lalu ada cara kita menilai. Apakah nanti kita menilainya dengan menggunakan tes atau dengan menggunakan non-tes. Oke. Lalu nanti ada hasilnya. Lalu hasil itu kemudian kita analisis, dan hasil analisis itu kita gunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti gunanya yang kita sebut dengan pengukuran CPL. Nah, ini yang akan ditanyakan oleh asesor nanti Bapak Ibu ke depannya. Ada nggak Bapak Ibu untuk mengukur ketercapaian CPL? Kenapa? Karena pengukuran CPL ini akan kita gunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Karena di situ akan terlihat Bapak Ibu, CPL mana nanti yang bisa tercapai dan mana yang belum. Nah, yang tercapai itu kita tingkatkan standarnya. Ketika ada CPL yang tidak tercapai, maka kita harus melakukan evaluasi hasilnya untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, ini komponen-komponen evaluasi dalam konteks outcome based education. Nah, ini teknik penilaiannya Bapak Ibu, bahwa teknik penilaian dalam hasil belajar itu tetap ada 3, itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau kognitif ini masuk kepada wilayah kemampuan berpikir, atau kita sebut dengan akal atau otak. Kemudian afektif ini kita sebut dengan sikap, dan kemudian psikomotorik, di mana nanti psikomotorik ini terbagi 2 menjadi keterampilan umum dan keterampilan khusus. Oke. Nah, lalu Bapak Ibu teknik-tekniknya, nih teknik-tekniknya adalah, ini dia. Kalau wilayah kognitif atau kita sebut dengan tes, ini Bapak Ibu kita masuk pada wilayah misalnya pengukurannya dengan menggunakan tes objektif, dengan menggunakan pilihan ganda, benar salah atau menjodohkan. Lalu nanti ada tes subjektif, ini dengan katakanlah dengan 2 bentuk tes yang kita sebut dengan uraian terbatas atau bebas, dan kemudian kita sebut dengan tes yang ketiga adalah lisan. Untuk non-kognitif atau kita sebut dengan wilayah afektif dan psikomotorik, dan ini kita sebut dengan penilaian non-tes, maka kalau afektif ini biasanya kita menggunakan skala sikap, baik itu Likert atau dengan menggunakan semantik diferensial, kemudian kita observasi, kemudian jurnal refleksi, dan ada juga nanti dengan penilaian teman sebaya. Kalau psikomotorik bisa dengan lembar observasi kinerja. Sebenarnya sudah paham ini insya Allah akan memudahkan ketika Bapak Ibu dalam menyusun RPS terkait dengan teknik penilaian. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini penilaian ranah kognitif. Gampang-gampang aja Bapak Ibu. Ini yang kita sebut dengan pilihan ganda. Ini kita sebut dengan benar salah, dan ini yang kemudian kita sebut dengan menjodohkan. Oke, nanti Bapak Ibu baca saja. Kemudian ini yang kita sebut dengan tes subjektif. Ada yang disebut dengan uraian terbatas dan ada uraian bebas. Dan hampir 90% dosen-dosen termasuk saya ini dengan menggunakan soal tes subjektif dalam bentuk esai atau uraian. Dan bahkan lebih banyak dengan menggunakan uraian bebas atau esai bebas. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini penilaian ranah sikap. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini penilaian diri sendiri. Saya berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Ini dengan menggunakan skala Goodman. Kalau dengan skala Likert biasanya dengan sangat setuju, setuju, tidak setuju, cukup setuju, sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu dengan menggunakan skala
Likert ini dengan menggunakan skala Goodman di mana ada iya tidak atau benar salah dan lain sebagainya. Dan ini Bapak Ibu yang wilayah keterampilan. Nah, yang sering orang gunakan dan istilah yang sering Bapak Ibu dengar adalah dengan istilahnya ini, rubrik dan portofolio. Maka kita masuk ke rubrik dan portofolio ini saja Bapak Ibu. Ya. Apa yang disebut dengan rubrik? Rubrik ini Bapak Ibu, ya. Kita sebut dengan definisinya ya, bahwa rubrik itu adalah semacam penilaian yang berisi terkait dengan indikator-indikator yang akan kita nilai. Ini yang kita sebut dengan rubrik. Jadi kita bikin tabel, di mana tabel-tabel itu Bapak Ibu berisi instrumen-instrumen yang akan kita nilai. Gunanya untuk apa? Sebelum penilaian itu siswa atau mahasiswa sudah tahu nih apa yang akan kita nilai. Begitu Bapak Ibu ya. Itu yang sekali lagi kita sebutkan bahwa yang namanya rubrik itu artinya kita memiliki instrumen-instrumen yang ada di dalamnya untuk mengukur ketercapaian hasil belajar pada wilayah psikomotorik. Kalau pada wilayah kognitif itu namanya marking scheme. Oke. Nah ini Bapak Ibu ya, ada dua. Kalau yang namanya rubrik itu, pertama rubrik holistik, ini pertama rubrik holistik, dan kemudian yang kedua rubrik analitik. Apa bedanya Bapak Ibu? Kita masuk saja di sini. Nah ini contoh rubrik holistik. Oke, Bapak Ibu langsung saja membuat grade-nya sangat kurang, di mana skornya kurang dari 20, kriteria penilaiannya itu adalah rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan masalah. Jadi dia sangat generik sekali Bapak Ibu. Ini kita sebut dengan rubrik holistik. Tapi ada juga yang disebut dengan rubrik analitik. Nah, rubrik analitik ini dia jauh lebih dalam Bapak Ibu. Dia uraikan kriteria yang akan kita nilai. Di mana kriteria ini misalnya pemahaman konsep, argumen dan analisis, kemudian keterkaitan sampai ke bahasa dan tata tulis. Lalu misalnya Bapak Ibu nilai di atas 75 seperti ini penilaiannya. Kemudian nilai antara 75 sampai 50 dibuat deskripsinya seperti ini. Maka Bapak Ibu, rubrik analitik lebih dalam dibandingkan dengan rubrik holistik. Di mana kalau kita lihat definisinya seperti ini. Rubrik holistik adalah rubrik yang memberikan penilaian keseluruhan atau secara global terhadap kualitas kerja siswa dan sifatnya tidak terperinci. Hanya satu skor secara keseluruhan saja. Nah, seperti ini. Nah, satu skor untuk menilai semuanya. Tapi kalau yang rubrik analitik, seperti ini definisinya. Sebentar, belum mau bergerak. Nah, rubrik analitik. Rubrik analitik itu adalah rubrik yang memberikan penilaian terpisah dan sangat rinci dibandingkan dengan rubrik holistik. Seperti ini. Kriteria 1, kriteria 2, dan kriteria selanjutnya. Kemudian kenapa kemudian kita berikan skor nilainya itu, lalu bagaimana deskripsi pada indikator untuk kriteria 1 dan sebagainya. Maka ini kita sebut dengan rubrik analitik. Dan inilah seperti yang kita sebutkan contohnya. Nah ini rubrik holistik dan rubrik analitik. Jadi Bapak Ibu tidak heran lagi ketika ada bahasa di RPS Bapak Ibu sebutkan saya menggunakan rubrik holistik. Berarti ini sifat rubrik holistik. Ada juga Bapak Ibu dengan menggunakan rubrik analitik. Nah, seperti inilah yang dimaksud dengan rubrik analitik. Pertanyaan saya, Bapak Ibu pernah melihat rubrik analitik di mana Bapak Ibu? Yang paling sering Bapak Ibu lihat? Baik itu di pendidikan maupun non-pendidikan. Di mana Bapak Ibu? Pernah nggak lihat yang seperti ini? Rubrik penilaian analitik. Skripsi. Hah?
Skripsi, belum pernah saya lihat Bapak Ibu skripsi dengan menggunakan Indikator penilaiannya tuh Pak, kita kan berikan tuh indikatornya. Nanti mereka suruh untuk pakai holistik atau analitik. Analitik. Jadi misalnya keterampilan membaca permulaan, indikatornya apa, gitu, memahami huruf, memahami kata. Nanti mereka mampu memahami huruf itu berapa nilainya, seperti itu. Seperti ini ya? Iya. Oke, ini berarti kalau yang seperti ini Bapak Ibu ininya, berarti dia dengan menggunakan rubrik penilaian analitik. Ada lagi yang lain nggak? Pernah lihat di mana rubrik penilaian analitik? Ini ketua prodi wajib tahu sama sekretaris prodi. Pernah lihat rubrik penilaian analitik? Pasti tahu nih. Tahu nggak di mana? Di akreditasi kemarin. Iya betul. Matriks penilaian akreditasi. Udah hafal tuh. Iya. Nah, Bapak Ibu, matriks penilaian baik itu BAN PT atau Lamdik, dia menggunakan rubrik penilaian analitik. Nah, itu salah satu contoh rubrik penilaian analitik. Nah, oke. Clear Bapak Ibu? Nah, ini portofolio. Nah, portofolio itu adalah bentuk penilaian autentik yang dilakukan untuk mengumpulkan, menyeleksi, dan menilai kumpulan hasil kerja siswa. Jadi yang disebut dengan portofolio itu Bapak Ibu, dia menilai perkembangan siswanya seperti apa. Nah, yang paling sering digunakan adalah portofolio perkembangan dibandingkan portofolio pamer. Oke, kita akan, jadi yang kita sebut dengan portofolio ini Bapak Ibu sekali lagi adalah dia untuk menilai kumpulan hasil kerja siswa, ya, kumpulan hasil kerja siswa. Itu yang kita sebut dengan portofolio. Dan portofolio yang paling sering digunakan adalah portofolio perkembangan. Bapak Ibu pernah lihat portofolio perkembangan belum? Pernah nggak melihat portofolio perkembangan? Belum, Prof. Hah? Mungkin bisa di-share. Kalau ada yang belum pernah melihat portofolio perkembangan, berarti ini bukan guru TKTPA. Kalau saya STTPPA ya, Prof. Siapa yang guru TKTPA? Kalau kami di jadi guru TKTPA. Portofolio perkembangan anak maksudnya ya, Prof. Iya, betul sekali. Jadi kalau ada yang belajar yang jadi guru atau apa namanya ustadzah TKTPA, nah ustadzah TKTPA dengan memberikan penilaian harian, itu yang kita sebut dengan portofolio perkembangan namanya. Oke? Nah, dalam konteks dia perguruan tinggi Bapak Ibu seperti ini portofolio perkembangan. Bapak Ibu jangan kaget ya, seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini portofolio perkembangan mahasiswa. Oke. Ini Bapak Ibu akan kelihatan nih, ya. Kita coba jelaskan di sini ya. Ini portofolio perkembangan mahasiswa. Ini yang kita ambil dari mata kuliah yang metodologi penelitian tadi. Minggu 1 ke 2, minggu ke-3 ke-4, 5 dan 6 dan minggu ke-7. Minggu ke-8-nya adalah UTS, 9 10 mengukur CPL 2. 11 sampai 15 untuk mengukur CPL 2, 8 dan 9. Kemudian CPMK-nya adalah CPMK 4, CPMK 2, CPMK 2, CPMK 2, 8 dan 9. Dan ini ada sub CPMK-nya, CPMK 1, 2, 3 dan 4, 5 dan 6, lalu ada indikatornya. Nah, dari indikator ini lalu kemudian kita menyusun nih indikator satu-satu. Ini cara mengukur ketercapaian indikatornya adalah dengan menggunakan tugas 1 atau RTM, rencana tugas mahasiswa. Kemudian 1, 2, ini cara mengukurnya dengan soal isi. Tapi Bapak Ibu akan dilaksanakan pada saat UTS. Di mana nanti UTS-nya ini adalah bobotnya 10%. Dan kemudian untuk tugas rencana tugas mahasiswa sebanyak 5%. Sub CPMK 2 dengan indikator 2.1 ini dengan RTM, kemudian dengan kuis, selanjutnya Bapak Ibu, dan akan kelihatannya bobotnya seperti ini. Oke, lalu Bapak Ibu lakukan penilaian. Oke, misalnya nanti Bapak Ibu di kelas, misalnya Bapak Ibu berikan tugas. Lalu Bapak ini katakanlah ini nama mahasiswanya adalah Ahmad nih. Ahmad ya. Maka misalnya Ahmad ini mendapatkan skor 85,
lalu kita hitung dengan menggunakan bobotnya, 5% dari 85 itu adalah 4,25. Begitu selanjutnya Bapak Ibu, keluarlah nanti angka 83,1, maka nanti kita lihat 83,1 ini nanti untuk penilaian apakah A, B, C, atau D. Dan biasanya Bapak Ibu kalau 83 apa? A atau B? Amin. Ada di sini amin ya? Ada. Amin. Amin ya. Kalau alhamdulillah nggak ada. Baru ada amin saja ya. Nah di sini amin Bu, Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu nanti akan kita lihat sub CPMK mana yang nanti itu yang tidak tercapai, dan inilah nanti yang akan diperbaiki. Dan ini Bapak Ibu, satu mahasiswa memiliki satu portofolio seperti ini. Karena ini adalah portofolio perkembangan mahasiswa. Jadi sekali lagi, satu yang seperti ini Bapak Ibu, ini mewakili satu mahasiswa. Mbak Syifa langsung ngomong, wow. Enak kali. Ya, buat beberapa waktu yang lalu, dan saya sempurnakan tadi malam. Sudah kelihatan Excel-nya Bapak Ibu? Sudah, sudah. Lebih enak. Seperti ini ya. Oke, misalnya minggu ke-1 dan ke-2. Ini diturunkan dari RPS ya. Misalnya tadi CPMK-nya, CPL-nya ada CPL 2 misalnya. CPL 2 itu menguasai konsep teoritis ITEK, kemudian CPMK dengan bahasa yang sama. Sub CPMK-nya adalah mampu menjelaskan tentang teori yang digunakan. Bentuk penilaiannya adalah kuis 1 essay. Tapi ini Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu katakan bahwa kuis essay 1 ini akan disampaikan, akan diujikan pada saat UTS saja. Kemudian nanti tugasnya adalah resume materi perkuliahan sebagai tugas yang pertama. Lalu teknik penilaiannya dengan menggunakan tes untuk kuis dan resume materi perkuliahan dengan non-tes. Lalu kriteria penilaiannya adalah untuk tes dengan menggunakan marking scheme, untuk yang non-tes dengan menggunakan rubrik. Lalu untuk bobot penilaian, ini untuk tes yang akan diujikan pada saat UTS nanti itu sebesar 10%, dan lalu yang untuk resume materi perkuliahan itu sebesar 5%. Oke, lalu kita sampaikan ke mahasiswa kita, Adam, Siti, Syarofa, dan seterusnya. Oke ya. Nah, di kuis 1 essay ini tidak kita berikan penilaian. Kenapa? Tidak kita berikan penilaian. Kenapa ini kuis essay 1 tidak kita berikan penilaian? Kuis 1 pada essay. Kenapa? Karena di UTS, Prof. Yes, betul sekali. Karena ini akan diujikan di UTS. Ya, sub CPMK 1. Berarti ini yang 5%, gitu ya. 5% ini kemudian menjadi bobot, kita jadikan dia 0,05, semua 0,5. Misalnya nanti mahasiswa kita itu mendapatkan skor 95, kemudian 75, 60, maka 0,05 dikali 95 hasilnya ini. Rupanya untuk Syarofa itu mendapatkan skor 60. Sedangkan Bapak Ibu menargetkan bahwa mahasiswa yang lulus itu 75. Maka yang 60 ini Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu kasih di sini keterangan belum tercapai atau tidak tercapai untuk sub CPMK ini. Gitu ya. Lalu dibuatlah pertemuan minggu ke-3, minggu ke-4. Ini juga kerjanya. Kuis 2, makalah atau menjadi tugas kedua. Kuis 2 ini menjadi tes, makalah non-tes, marking scheme dan rubrik dengan bobot 5% dan 10% dibuat seperti ini. Dan ini semuanya tercapai. Berarti untuk CPL 2, CPMK 2, dan sub CPMK 2 semua mahasiswa tercapai. Lalu Bapak Ibu buat semuanya, sama saja semuanya. Kayak di minggu ke-7 nih ya. Minggu ke-7 ini ada kuis 3. Tapi kuis 3-nya ini diujikan pada saat UTS. Jadi sama seperti tadi. Maka minggu ke-8 UTS-nya itu adalah
untuk mengukur tercapaian sub CPMK 1 dan sub CPMK 2. Nah, itu yang kita katakan bahwa Bapak Ibu, ketika menulis soal atau baik itu UTS maupun UAS, kita harus menjelaskan untuk mengukur ketercapaian sub CPMK dan CPL yang mana. Lalu berikutnya Bapak Ibu, lanjutkan, termasuk UAS, ya kan? Kemudian masuk kepada portofolionya seperti ini. Nilai-nilai tadi Bapak Ibu masukkan. Nah, Adam, tugas 1 dapat 4,75, tugas 2 9,30, kuisnya 4,5, terus sampai kepada nilai akhirnya adalah 91,70, kemudian kita kategori A. Siti dapat 75,50, dapat B. Dan kemudian Syarofa dapat 69,50, dapatlah C. Tapi dia ada keterangan, ada perbaikan pada indikator sub atau sub CPMK yang ada indikator 1.2. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, masuk target berikutnya adalah kita mengukur ketercapaian CPL. Nah, seperti ini. Kita akan mengukur, misalnya Adam untuk CPL 2 sebesar 60,70, CPL 4 22,50, CPL untuk yang Ahmad mendapatkan skor 60,70, tingkat ketercapaian pada CPL-nya Bapak Ibu, CPL 2, sebentar. Saya besarkan sedikit. Oke. Nah, untuk Adam, tingkat persentase ketercapaian CPL untuk CPL 2-nya sebesar 93,38, kemudian CPL 4-nya sebesar 90%, untuk persentase capaian CPL CPL 8 sebesar 85%, persentase ketercapaian CPL untuk CPL 9 84%. Jika dikalkulasi untuk Adam, ketercapaian seluruh CPL, baik itu CPL 2, CPL 4, CPL 8, dan CPL 9 sebesar 88,35%. Kalau seandainya untuk ketercapaian masing-masing CPL di seluruhnya Bapak Ibu, misalnya untuk mata kuliah metodologi penelitian di kelas A, ketercapaian CPL 2 sebesar 79,46%, ketercapaian CPL 4 sebesar 76,67%, ketercapaian CPL pada CPL 8 85%, begitu juga ketercapaian CPL pada CPL 9 sebesar 85%. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita sebut dengan pengukuran CPL. Nah, ini kan 3 contoh saja mahasiswanya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan punya 30 mahasiswa. Derekan saja Bapak Ibu ke bawah sini. 3 unit dah berapa nih? Oke? Clear?